Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda-tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya memegang kunci, ada beberapa kunci. Dengan menggunakan kunci ini saya bisa masuk ke dalam rumah
bisa masuk ke dalam kamar. Dan kalau sudah dikunci, amanlah tempat itu. Untuk menyalakan mobil diperlukan kunci, menyalakan motor, menghidupkan motor perlu kunci. Masuk ke dalam gereja ini perlu kunci. Masuk ke dalam HP pun perlu kunci. ATM perlu kunci, perlu password. Bahkan sekarang kota-kota juga dikunci, negara-negara juga dikunci, di lock. Sekarang ini bisa masuk, bisa keluar kalau kunci itu dibuka. Nah, hari ini Yesus menyerahkan kepada para rasul kunci itu. Kunci itu dalam bentuk pengampunan. Kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, makanya dosanya tetap ada. Dan kalau kamu menyatakan tidak ada, maka tidak ada. Nah, kalau dinyatakan tidak ada, orang ini akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kuncinya adalah dalam bentuk pengampunan dosa, pertobatan. Dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, berdoa, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya Allah yang mengampuni dosa kita. Kalau Allah begitu maha rahim, berbelas kasih, maha pengampun, artinya juga kita harus mengampuni dosa-dosa orang lain. Artinya pengampunan ini bukan hanya terhenti dari Yesus, dari Allah kepada kita, tetapi dari kita kepada orang lain. Nah, hari ini dalam pesta kerahiman ilahi, kita diajak untuk menyadari betapa belas kasih pengampunan Allah yang luar biasa. Saat terakhir hidupnya, sesudah diolok-olok, dicaci maki, disiksa, bahkan hampir mati, dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Suatu tindakan pengampunan yang luar biasa, suatu pintu surga yang luar biasa dari Yesus ketika ia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Dan kita pun para murid diajak untuk berbuat demikian, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudara-saudariku, pesta kerahiman ilahi ini mengajak kita satu, untuk sungguh menyadari kerahiman Allah, belas kasihan Allah, pengampunan Allah untuk para pendosa. Maka selagi kita hidup, gunakanlah waktu ini untuk bertobat. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Salah satu sakramen yang paling tidak laris, tidak laku adalah sakramen tobat. Orang berebut-rebut merayakan sakramen Ekaristi. Mereka lupa bahwa sebelum merayakan sakramen Ekaristi, mereka harus bertobat, menerima pengampunan dosa, untuk membersihkan diri, menyiapkan hati, supaya Ekaristi yang kita terima ini sungguh bermakna. Nah, kalau orang sudah bisa menerima sakramen tobat, sudah bisa melihat kesalahan diri terhadap Allah, terhadap sesama, maka dia pun seperti dalam bacaan pertama bisa masuk dalam persekutuan, persekutuan yang indah, yang damai, seperti jemaat pertama. Mereka berkumpul, berhimpun, memecahkan roti secara bersama,
harta milik yang satu juga menjadi milik yang lain karena mereka saling menerima kekurangan, kelebihan, saling memaafkan. Nah, pesta kerahiman ilahi ini juga mengajak kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa berdoa untuk para pendosa yang belum bertobat, dan Allah akan mendengarkan doa-doa dari kita. Nah, pertobatan ini sungguh sekali lagi akan membuat pintu surga terbuka. Pertobatan ini sungguh akan mengajak kita untuk menyadari kasih dan cinta Allah yang luar biasa. Pertobatan ini sungguh membuat kita untuk melangkah hari demi hari, melihat segala kebaikan dunia ini, melihat segala godaan dunia ini, dan kalau kita jatuh, kita bertobat. Hari ini juga dikatakan kepada kita bahwa sulit untuk percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi itulah iman. Iman bukan hanya sesuatu yang kelihatan, yang bisa diraba, dirasakan, tetapi iman itu menyangkut hati dan perasaan kita. Sehingga berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, saudara-saudariku, mari dalam kesempatan ini kita sungguh menggunakan waktu yang ada dalam hidup kita untuk terus-menerus membangun sikap tobat, mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, mendoakan orang lain, sehingga dengan demikian harapan kita adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Amin.